Iya, Bapak. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita pada siang hari ini kembali mengenai mata kuliah akuntansi syariah ya, yaitu mengenai akuntansi eh qard ya, akuntansi qardul hasan ya. Apa ini kok ini sih? Oke. Apa itu qard ya? Secara bahasa adalah pemberian harta pada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Ya, dalam teratur fikih klasik dikategorikan sebagai akad tatawu atau ta'awun ya, atau saling membantu melakukan transaksi komersial ya, tijarah. Nah, dalam aplikasinya biasanya kan dalam empat prakteknya, yaitu kalangan haji, cash advance, pinjam kepada pengusaha kecil, terutama yang tidak mampu diberikan dengan pinjaman komersial, dan pinjaman kepada pengurus atau para karyawan bank ya. Nah, qard ini ada unsur hukumnya dalam Quran surat Al-Hadid ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan balasannya pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Lalu dalam hadis Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, bukan seorang muslim, itu mereka yang meminjam muslim lainnya dua kali, kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Nah, ini ya. Qard jadi apa namanya? eh, si bank dengan nasabah, yang misalkan ya si nasabah nih misalkan mau apa nih, beli sesuatu gitu ya. Nah, uangnya nggak cukup gitu ya. Nah, akhirnya si bank memberikannya ya, memberikan modalnya. Nah, keuntungannya Qard ini hampir sama dengan seperti mudharabah ya. Yaitu eh, karena ini memang si nasabah ini hanya apa namanya, meminjam modal ya, hanya meminjam pokoknya, maka si nasabah pun juga hanya mendapatkan modalnya saja ya. Oke, itu ya. Nah, secara akuntansi gini ya teman-teman. Nah, kita skor ya. Yaitu bagi si bank ya. Iya, ini kenceng banget ya. Piutang karyawan ya.
ada kas, ya. Nah, ini akuntansi kort ya, isi bank. Selisih bank mencatat sebagai piutang karyawan pada kas, ya. Bagi si peminjam, bagi karyawannya, ya. Kas, ada utang, ya. Ini ya yang bagi karyawannya, ya. Nah, yang bagi si bank, yang bagi si karyawan, ya. Ketika pelunasannya. Pelunasan bagi si bank, kas, ada piutang, ya. Piutang tadi tuh ya karyawannya. Karyawan, ya, karyawan. Ini ada piutang kort, ya. Nah, ini tinggal pelunasan bagi si banknya, ya. Yang pastinya nilainya sebesar yang dipinjamkan. Bagi si karyawan, ya.
Bagi si karyawan, ini adalah utang, ya. Pada kas, ya. Oke. Terus, nah ini adalah transaksi core. Pada dasarnya hampir sama ya dengan akuntansi pada umumnya, hanya saja pada akuntansi core ini tidak ada penambahan dari sisi keuntungan ya, karena dia untuk kegiatan yang konsumtif gitu ya. Jadi tidak boleh ada tambahan baik itu margin bagi hasil ya untuk kegiatan yang konsumtif ya. Konsumtif itu contohnya seperti apa? Misalkan untuk biaya anak sekolah ya, untuk pembelian barang-barang elektronik ya, yang sifatnya itu bukan untuk disewakan kembali, tapi melainkan untuk dirinya sendiri gitu ya. Misalkan karyawan mau beli kulkas nih buat di rumahnya gitu ya. Dan kulkas ini dia memang benar-benar buat kebutuhan sehari-hari dia, bukan untuk dijadikan sebagai misalkan kulkasnya ternyata buat tempat es krim gitu ya. Nah, mungkin itu kalau dia pakai akadnya tuh akad mudharabah ya. Nah, mungkin ya kan lain lagi ininya ya. Tapi kalau misalkan ini dia memang benar-benar buat kebutuhannya sendiri gitu ya. Nah, maka itu dia kata cut court, dia minjamnya misalkan kulkas harganya 2 juta gitu ya. Maka yang dikembalikan juga senilai 2 juta ya. Jadi tidak diperbolehkan mengambil keuntungan pada transaksi court, karena court ini dia semata-mata untuk transaksi yang sifatnya konsumtif ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tapi lagi-lagi saya ingin menyampaikan ya, bahwa dalam akuntansi ini yang harus diperhatikan itu adalah ya persamaannya ya teman-teman ya. Persamaan akuntansi ya. Itu apa? Aset ya. Si syariah ya. Aset sama dengan utang plus bagi hasil plus modal ya. Nah, inilah persamaan dasar akuntansi ya. Kalau tadi itu kita aset kas ya dan piutang di sini ya. Dan juga utang ya. Nah, jadi dari sinilah ya berkembang menjadi beberapa persamaan tadi ya. Debit kredit ya. Ini lagi-lagi saya ingin merefresh ya. Aset itu saldo normalnya ada di debit ya. Kalau kreditnya dia minus ya. Kalau di sini kreditnya yang bertambah ya. Debitnya yang bagian berkurang ya.
Ini adalah persamaan dasar akuntansi ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, mengenai akuntansi Qardul Hasan. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mengenai akuntansi Qard? Saya lihat UTS ya teman-teman kok lucu-lucu ya yang jawabannya. Ada sih yang benar ada. Cuman kok ada yang aneh banget gitu. Ya mungkin itu harus belajar lagi lah ya. Jadi apa namanya, teman-teman harus inilah banyak-banyak latihan ya. Jangan sampai apa namanya, jangan sampai nanti ketika lulus ya teman-teman benar-benar ngeblank gitu akuntansinya ya. Lagi akuntansi syariah gitu kan. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi saya tidak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Oke lah, kalau memang tidak ada, terima kasih atas kehadiran teman-teman ya. Mohon maaf saya lagi menghilang ini, hilang enak badan ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil dan doa. Subhanakallahumma bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.